Assalamualaikum. Jalan-jalan yuk. Cerita kita kali ini akan jalan-jalan di daerah Sentul, Jawa Barat. Jalan-jalan dalam arti yang sebenarnya. Jalan-jalan, jalan dengan kaki alias trekking. Seru banget medannya. Selain nanjak, turun, juga lewatin sawah, hutan, dan juga beberapa daerah yang teduh dan juga panas. Ada dua tempat tujuan. Yang pertama yakni Gua Garunggang. Guanya unik, lihat ya, batuannya cantik-cantik banget, dan pintu masuknya ke dalam gua unik banget karena kita harus turun tangga ke bawah. Nggak sekedar turun tangga, masih harus turun dan turun lagi, tapi worth it banget. Tujuan selanjutnya yakni Curug Lue Asih. Bisa bermain air, berenang, karena airnya itu jernih, bersih, dingin, seger banget. So, jangan kemana-mana ya, simak terus tetap di channel Cerita Kita. Channel yang akan share informasi bermanfaat seputar tempat menginap, tempat wisata, kuliner, dan lain-lain. Hai, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rezeki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Seperti biasa, sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong bantu ya untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Karena trekkingnya di daerah Sentul, jadi tadi keluarnya di pintu tol Sentul Selatan, kemudian masuk aja dan cari area parkir Janggelen. Di tempat parkir itulah biasanya orang-orang yang mau trekking janjian dengan guide dari pihak event organizer. Cerita kita trekking juga menggunakan jasa I.O. dan setelah parkir mobil, kita mau naik mobil pickup ini. Mobil ini sudah disediakan oleh pihak I.O. Harga sewanya Rp350.000. Ini opsional ya, boleh pakai ini, boleh juga menggunakan mobil pribadi untuk naik ke titik awal trekkingnya. Tapi sawah kalau sini mah aman tau. Ya kan, ada satpam juga kan. Apalagi orang sana kalau udah ketahuan, oh anak ini yang Alhamdulillah kita sudah sampai di titik awal trekking. Tadi waktu tempuhnya sekitar 20-an menit lah ya. Dan barang-barang kita seperti baju ganti bisa ditaruh di mobil pick up. Jadi kita nggak perlu berat-berat nih bawa trekking. Sebelum mulai trekking, guide akan menjelaskan medan yang akan dilalui serta pemanasan bersama. Oh ya, kita juga dipinjami trekking pole ini ya. Ini sangat bermanfaat ketika melewati jalan yang menurun, menanjak, ataupun licin. Ayo kita let's go, bismillah. Cerita kita kali ini bersama teman-teman mengambil paket medium A yang harganya Rp160.000 per orang. Tujuan trekkingnya yakni ke Gua Garunggang dan ke Curug Lue Asih. Pulang pergi jarak yang ditempuh sekitar 8 km. Masya Allah, seru banget deh. Jadi pertama tuh kita lewatnya jalan yang masih mulus ya, beraspal gitu. Terus lewat jalan yang tanah berbatu, terus jalannya agak becek, dan kemudian lewat di pematang sawah seperti ini. Dan seperti biasa kalau lewat tempat yang indah, yang bagus buat diabadiin tuh langsung deh foto-foto atau video-video. Dan alhamdulillah dengan adanya guide ini sangat membantu. Selain menunjukkan jalan mana nih yang aman, juga dibantu untuk mengambil dokumentasi, mau foto-foto, mau video. Jadi semakin banyak rombongan akan semakin lama berhenti ya, karena nanti foto bareng-bareng nih, terus nanti foto satu-satu gitu ya. Namanya juga pengen dokumentasiin buat kenang-kenangan. Di sawah-sawah tadi itu nggak cuma ditanami padi, tapi ada juga yang ditanamin kangkung, dan di sini juga terlihat ada pohon timun dan pohon cabai.
Mau panen? Lumayan nih, harga cabai lebih tinggi. Tapi nggak boleh ya, ini kan bukan punya kita. Nggak boleh kita metik-metik sembarangan. Sekarang kita menuju ke hutan pinus ya. Oh ya, kalau ketemu sama penduduk setempat, jangan lupa untuk menyapa mereka dengan ramah. Pergi rombongan bersama teman ataupun keluarga, kita nggak boleh egois, harus memperhatikan kemampuan yang berbeda dari masing-masing peserta trekking. Jadi kalau ada yang capek, ya ayolah kita istirahat dulu, baru nanti lanjut lagi. Tempat untuk istirahat ada banyak, dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nggak usah malu kalau harus sering-sering istirahat ya, karena medan di sini nggak mudah juga, terutama untuk pemula seperti cerita kita. Dipilih lagi sama aku ya. Mana yang bagus, mana yang Alhamdulillah akhirnya kita sampai di tujuan pertama, yakni Gua Garunggang. Ceritanya dulu pada tahun 1983 sampai 1984 itu, petani di Desa Karangtengah menemukan batu-batuan yang menyerupai gua. Sesuai dengan informasi yang cerita kita baca di Detik Travel, gua ini ditemukan secara nggak sengaja. Jadi petani itu awalnya ngikutin jejak landak. Landak itu masuk ke daerah hutan-hutan gitu, dan setelah ditelusuri ternyata ada gua di situ yang tembus ke beberapa tempat. Dan awalnya hutan ini akan dibuka untuk lahan pertanian, tapi setelah dibuka dilihat kok banyak batuan unik. Nah, memang unik banget batu di sini tuh, keren banget, cantik banget. Yuk kita lihat ke bawah ya. Masya Allah, bagus banget kan? Bentuk batuannya itu unik banget. Itulah kesan pertama cerita kita pas ngeliat. Mungkin bisa dibilang batu-batu ini tuh mirip tebing di Grand Canyon. Karena keindahan dan keunikannya, maka nggak heran banyak wisatawan yang menggunakan batu-batu ini sebagai background foto atau bikin video ala-ala kayak cerita kita. Simak nih beberapa video ala-ala cerita kita yang memanfaatkan keunikan dari batu-batu di sini. Tadi katanya kita sudah sampai di Gua Garunggang. Mana guanya? Maaf ya, sebenarnya kita belum sampai ke guanya. Ini baru di bebatuan di sekitar Gua Garunggang. Jadi yuk kita jalan sedikit lagi untuk sampai ke mulut guanya. Ya. Bentar mundur ya. Nah, sekarang kita baru nih beneran sampai di mulut Gua Garunggang. Tapi berbeda dengan gua pada umumnya yang kalau masuk itu ya tinggal masuk aja. Di sini untuk masuk ke dalam gua kita harus turun ke bawah melalui tangga ini. Unik banget kan? Ini bisa menjadi pengalaman yang gak terlupakan dan gak ada di tempat yang lain. Dan setelah turun tangga, ternyata kita masih harus turun lagi ke bawah sana. Bentar mas, aku ikut turun mas.
Tadi cerita kita turun dari atas sana ya, bisa dilihat kan betapa kecil dan licinnya jalanan di dalam gua ini, karena gua ini dialiri oleh air. Gua ini gelap, beneran gelap, nggak ada lampu yang terpasang di dalam gua. Padahal biasanya kalau tempat wisata itu suka ada lampu ya, aliran listrik yang dimasukkan ke gua ini. Di sini nggak ada, jadi lampu itu hanya dari warga setempat lah yang membantu pariwisata ini. Jadi dia memegang lampu untuk menerangi wisatawan yang masuk ke dalam gua ini. Gua ini luas dan banyak lorong-lorongnya, tapi hanya sebagian kecil banget yang bisa dieksplor oleh wisatawan. Ya mungkin alasannya demi keamanan wisatawan juga ya. Ada bagian dari gua ini yang mirip lengkungan atau kubah gitu ya, yang tinggi banget. Ini merupakan tempat tinggal kelelawar. Tapi karena kelelawar tuh tidur di siang hari, jadi aman-aman saja ketika kita foto-foto di bawahnya. Ya kita gantian dengan pengunjung yang lain, karena emang nggak boleh banyak-banyak di dalam sini, harus gantian ya. Dan percaya nggak, kita tuh tadi dari bawah sana nih, kita lewat lubang itu. Karena sempitnya lubang itu tadi, jadi pas naik itu guide kita tuh teriak-teriak dari bawah, awas kepalanya, nunduk kepalanya gitu ya, biar kita nggak kejedot gitu. Dan yang terakhir kita naik tangga untuk keluar dari mulut gua ini. Setelah keluar dari gua, cerita kita dan teman-teman tuh pengennya istirahat sambil minum es kelapa muda. Bayangin aja kayaknya udah seger banget. Tapi qadarullah warung di dekat gua habis kelapa mudanya. Dan jalan lagi untuk cari temu warung, warungnya tutup. Akhirnya mau gak mau ya jalan lagi untuk menuju ke destinasi selanjutnya, Curug Lui Asih, sambil berharap semoga ada warung yang jualan es kelapa muda. Akhirnya dapat kelapa muda, langsung deh pesan 6 kelapa muda utuh untuk kita semua. Itu lagi ya? Makasih ya. Harganya 15.000. Masih masuk akal kan harganya? Iya, tadi airnya tumpah kan. Lagi kayaknya. Ajeng belum ya? Mohon Ibu. Iya, kurang nggak esnya? Enggak udah. Makasih ya, Bu. Iya. Alhamdulillah ya, Bu. Yuk, kita mau naik lagi. Lanjut lagi ya. Nah sebenarnya ada ojek di sekitar Gua Garunggang tadi ya. Untuk ke Curug Lui Asih itu tarifnya sekitar 50 sampai 70 ribu rupiah. Tapi namanya kan kita mau trekking, mau olahraga, masa naik ojek ya? Kan aneh. Tapi kalau misalnya memang capek banget atau cedera atau sakit, mungkin pusing atau gimana, ya ojek itu bisa dimanfaatkan untuk mengantar wisatawan menuju ke lokasi selanjutnya, atau misalnya ke tempat parkiran, tempat pick up atau mobil dari wisatawan berada. Dan alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan ya, tadi itu treknya naik banyak naiknya deh, dan panas. Ini karena sekitar waktunya itu menjelang zuhur. Akhirnya sampailah di tempat istirahat, di tempat cerita kita dan teman-teman mau makan siang. Kayak nemuin oase gitu loh. Tempatnya nyaman dan di sampingnya itu ada sungai yang besar. Jadi mendengar gemericik air gitu kan rasanya seger ya. Dan air di sungai itu jernih, nggak gitu dalam. Jadi bisalah kita sedikit bermain air di sini untuk menyegarkan badan. Nggak juga sebenarnya sih ya, menyegarkan kaki lebih tepatnya.
Ini dia menu makan siangnya, ada nasi liwet, tumis kangkung, jengkol, lalapan, sambal, tahu tempe goreng, sayur asem, dan ada teri kacang, serta minum teh tawar. Oh ya, sebenarnya masih ada satu lagi, yakni ayam goreng. Komplit banget ya menu masakannya. Semua ini dipesan dengan harga 35.000 per orang. Jadi di awal kita mau trekking, kita sudah order. Jadi ketika kita sampai sini sudah siap semuanya. Gimana Bun? Enak Bun? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Lengkap. Lengkap. Kedua. Ya Allah, iya ya. Jengkol mana jengkol? Tuh, Habis duluan. Habis duluan. Alhamdulillah, setelah istirahat, makan siang, dan juga sekalian sholat zuhur, lanjut jalan sedikit lagi menuju Curug Lui Asih. Jadi kalau udah sholat kan enaknya kalau kita mau main air, mau kotor-kotoran lagi pakaiannya. Soalnya kalau belum sholat tuh kan jadi maunya buru-buru selesai gitu ya. Kalau ini kan kita lebih santai ya waktunya. Bagian yang warna hijau ini yang dalam banget. Nah, karena cerita kita pengen lihat curugnya, jadi kita masih turun lagi ya ke sana lewat jalannya ini. Kalau mau berenang di tempat tadi, itu kita turun nih yang sebelah kanan ini ya, turun ke bawah. Kalau mau ke curugnya, kita turun tapi lurus ke sana. Waktu baru nyampe agak kaget ya, ternyata air terjun itu nggak tinggi. Jadi ini mungkin perkiraan cerita kita sekitar 4 meter tinggi air terjunnya. Tapi positifnya aman. Jadi wisatawan bisa berdiri dan mandi tepat di bawah air terjun. Selain itu airnya bersih dan dingin, seger banget. Aliran air di sekitar air terjun juga seru banget untuk sekedar bermain air maupun berenang. Meskipun begitu, tetap harus waspada, harus hati-hati karena ada beberapa bagian yang arusnya deras seperti daerah sini ya. Ini kita dilarang deket-deket karena memang kenceng banget sampai ke bawah. Alhamdulillah badan seger banget. Capek tadi ya, panas-panasan tadi, pegelnya tadi itu terasa luruh hilang terbawa air. Lebay gak sih? Tapi emang gitu rasanya. Menjelang asar cerita kita dan teman-teman mengakhiri kegiatan hari ini. Untuk bilas bisa ada di dekat curug ya, dekat warung juga. Jadi kalau misalnya habis main air lapar tinggal jajan aja. Dan untuk sholatnya juga sudah ada musola lengkap dengan alat sholatnya. Alhamdulillah cerita kita sudah kembali berada di atas mobil pickup. Jadi mobil ini menjemput cerita kita dan teman-teman di halaman rumah warga di dekat Curug Lui Asih. Jadi udah capek-capek kita nggak harus jalan jauh gitu ya untuk naik ke mobil ini. Seneng banget rasanya.
Buat teman cerita yang pengen merasakan keseruan yang sama seperti yang cerita kita rasakan, langsung aja kontak Mas Mul di nomor ini ya. Ada banyak pilihan paketnya, dari easy, adventure, sampai dengan ekstrim. Ada juga paket camping, rafting, dan juga off-road. Terima kasih buat Mas Mul yang saat itu turun langsung untuk membantu dokumentasi kegiatan cerita kita dan teman-teman. Dan juga terima kasih kepada Mas Agus selaku guide yang sabar banget ngadepin kita, yang minta banyak berhenti untuk foto-foto dan juga istirahat. Dan tentu saja terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman cerita yang mau trekking ke Sentul atau bingung nih mau ngisi liburan apa. Nah, bisa nih trekking menjadi salah satu alternatif kegiatan untuk mengisi liburan, atau bisa juga di hari weekdays. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.